Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Selamat sore, alhamdulillah baik-baik. Ini Pak Eka. Sehat ya Pak Eka? Siapa Ade? Alhamdulillah baik. Bu Nur sehat ya? Sehat. Pak Surono sehat selalu ya? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah saya. Pada kesempatan hari ini akan saya Bapak Abdul Aziz untuk mempresentasikan komponen modul ajar. Bentar, saya share screen untuk materi kita. Sudah muncul belum Bapak Ibu? Dah, Sampun. Ya. Komponen modul ajar. Nah, nanti kita kesepakatan dulu ya Bapak Ibu, biar proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, nanti diharapkan Bapak Ibu untuk selalu meng-on-kan videonya. Nah, biar tidak ada yang meninggalkan kelas. Nah, jadi kelasnya nanti selalu ada, ngoten nggih. Kemudian menghargai sesama peserta dan fasilitator. Jadi jangan saling tabrak nanti untuk tanya jawab. Nanti bisa bergantian. Dan apabila ada yang sedang berbicara atau menyampaikan materi, yang lain bisa mendengarkan. Nanti di akhir penyampaian Bapak Ibu yang sedang menyampaikan, nanti bisa melakukan tanggahan atau tambahan. Kemudian diharapkan nanti kita tepat waktu. Durasi kita nanti adalah 20 menit, nah, biar tidak overtime, nanti kita sesuaikan saja waktunya. Dan saya harap semua dari Bapak Ibu berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran ini. Ya, fokus kepada sesi pembelajaran. Lanjut, kita masuk ke konsep modul ajar. Mungkin dari Pak Eka bisa membacakan ini. Apa itu konsep modul ajar? Siapa Aziz? Konsep modul ajar. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Selanjutnya, modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik dengan mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Selanjutnya, guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Gitu, Pak. Mungkin bisa disimpulkan dari keempat komponen itu yang diharapkan dalam modul ajar itu seperti apa, Pak Eka? Jadi harapannya guru secara langsung tahu tentang bagaimana menyusun konsep membuat modul sebagai pengganti RPP. Karena untuk di kurikulum Merdeka ini tidak ada KDKI gitu ya. Untuk profil diganti pelajar Pancasila, sehingga dalam modul itu guru dapat menyusun sesuai sistematisnya sesuai dengan konsep modul ajar ini,
yang di dalamnya ada capaian pembelajaran, kemudian memasukkan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya, sehingga guru dalam melaksanakan proses belajar dengan siswa dapat alur dengan baik. Itu mungkin dari saya, Pak Aziz. Baik, terima kasih. Dari Pak Eka ini sudah menguasai sekali ya bagaimana konsep pembuatan dalam modul ajar. Mungkin dari Pak Surono bisa menyampaikan dari paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Eka. Monggo. Kalau dari saya, Pak, modul ajar itu adalah suatu konsep yang dibuat oleh guru untuk rancangan pelaksanaan dalam pembelajaran biar alurnya jelas, terus materinya jelas, kemudian mempermudah dalam proses belajar mengajar. Itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Surono. Jadi secara garis besar sudah paham ya apa itu modul ajar. Bisa digunakan sebagai pegangan seorang guru untuk proses penyampaian materi kepada peserta didik agar lebih mudah dalam menyampaikan materi. Kita lanjut ke komponen dalam modul ajar yang harus ada di dalamnya itu ada apa saja. Nah, itu monitor kepada Bu Nur. Halo Bu Nur. Ya, Pak. Coba dibacakan ini komponen-komponen yang harus ada modul ajar itu apa saja. Silakan. Komponen yang harus ada di ajar informasi kompetensi inti, tampilan. Itu secara garis besarnya ya. Kemudian Ya. bisa disampaikan informasi umum itu mencakup apa saja? Informasi umum mencakup identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Dan untuk komponen intinya, komponen inti ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan refleksi, remedial, pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik. kemudian di lampiran bisa disebutkan Di lampiran ada lembaga peserta didik, bacaan diri dan peserta didik, glosarium dan daftar pustaka. komponen-komponen yang harus ada dalam modul ajar. Kita bahas dari komponen informasi umum dulu. Nah, ada yang bisa menyampaikan identitas sekolah itu apa saja yang dilampirkan di situ? Identitas sekolah biasanya dilampirkan itu ada nama sekolah, kelas, Ya, mapel pelajarannya, ya. terus ada Di identitas sekolah, benar ya? Yang dilampirkan itu adalah nama sekolah, kemudian kelas yang diambil, dan alamat sekolah juga bisa. Kemudian untuk kompetensi awal, mungkin bisa dibantu Pak Eka. Kompetensi awal, Pak Eka, monitor. Iya, Pak. Siap. Bisa mencontohkan untuk kompetensi awal? Kompetensi awal. Kompetensi awal itu ini masih kesulitan ini, Pak. Oke, ada yang bisa membantu? Kesulitan pemahaman. Pak Surono, kompetensi awal Oke. itu apa, Pak Surono? Menurut saya, Oke,
kompetensi awal itu harus dilakukan dengan asesmen diagnostik. Jadi dilakukan cari informasi. Cari informasi awal. Kalau dalam pembelajaran olahraga, cowok gampangnya pretest. Pretest. Karena ini kemampuannya apa? Ada yang baik, ada yang sedang, ada yang kurang. Nah, setelah itu tinggal nanti guru memberi perlakuan. Jadi antara satu dengan yang lain berbeda. Itu. Wah, mantap sekali ini Pak Surono. Pak Eka, bisa didengarkan ya yang disampaikan oleh Pak Surono? Ya, kata kuncinya melakukan diagnosa, Pak. Ya. Iya, untuk mengetahui sejauh mana kompetensi sebelumnya yang dimiliki oleh siswa begitu. Kompetensi awal itu adalah bagaimana kita mengetahui kemampuan dasar atau kemampuan awal dari peserta didik yang akan kita ampu atau kita bimbing seperti itu. Ya, terima kasih Pak Surono dan Pak Eka. Kita lanjut ke profil pelajar Pancasila. Bu Eka, bisa disebutkan profil pelajar Pancasila itu ada apa saja? Profil pelajar Pancasila ada ini agak grogi nih Pak, lupa. Pelajar Pancasila, baik Pak, ini saya bacakan Pak. Ada beriman, bertakwa, bisa, ada berkebinaan global, ada gotong, ada kreatif, ada bernalar kritis, mandiri, itu Pak C. Nah, bisa mencontohkan dari beberapa profil pelajar Pancasila itu yang sudah diterapkan oleh Bapak. Contohnya, salah satu aja. Yang sering kita terapkan yang di awal, yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu salah satunya ketika kita memulai proses pembelajaran, itu selalu kalau saya mengajak siswa untuk berdoa. Jadi sebelum proses pembelajaran, ketika sudah kita salam, kemudian mengajak anak untuk menundukkan kepala sejenak, untuk berdoa. Mohon pada Sang Pencipta agar senantiasa diberi ilmu yang bermanfaat dan keselamatan pada saat pembelajaran. Gitu, yang contoh yang paling awal gitu, Pak. Ya, jadi penerapan mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa seperti itu ya. Mungkin dari Bu Nur bisa mencontohkan dari contoh profil pelajar Pancasila yang lain. Silakan Bu Nur. Gotong royong. Gotong royong aplikasinya seperti apa ketika pembelajaran? Gotong royong itu diaplikasikan pada pembelajaran itu biasanya dalam forum diskusi yang kalau tidak diterapkan pada permainan sederhana yang dibuat secara kelompok. Jadi mereka nanti siswa saling gotong royong bareng, misal kalau usaha nanti bagaimana Pak? Ya, benar sekali ya, dari Tur itu ada penerapan gotong royong dalam proses pembelajaran itu diaplikasikan ketika memecahkan suatu masalah dalam diskusi kelompok. Nah, itu sangat benar sekali. Untuk profil pelajar Pancasila ini sudah siswa sepertinya penerapannya dalam pembuatan komponen modul ajar. Kita lanjut ke sarana dan prasarana. Pak Surono bisa mencontohkan yang termasuk sarana itu apa saja, yang
termasuk prasarana itu apa saja? Monggo Pak Surono. Kalau menurut saya Pak, sarana itu alat-alat yang dipakai dalam proses pembelajaran. Contohnya kalau bola voli ya bola, net, kemudian kalau bulu tangkis, raket, kok. Sedangkan yang prasarana itu bisa lapangan, bisa gedung yang dipakai seperti itu. Iya. Bisa itu Pak. Ya, terima kasih Pak Surono. Benar sekali ya jawabannya Iya. untuk sarana dan prasarana. Untuk sarana adalah fasilitas yang mendukung proses pembelajaran. Dan prasarana juga sama, tapi cuma konsepnya itu tidak dipindahkan atau sifatnya itu tetap. Kemudian ada target peserta didik. Target peserta didik di sini adalah capaian apa yang diinginkan oleh seorang pendidik kepada peserta didiknya. Jadi harapannya itu peserta didik bisa apa setelah mengikuti proses pembelajaran. Kemudian ada model pembelajaran juga. Ya. Nah, kalau model pembelajaran itu seperti apa Pak Eka? Halo Pak Eka. Kalau pas yang sering kita pakai ya tentunya model demonstrasi. Kalau ini untuk pembelajaran contohnya kayak senam lantai itu kita sering menggunakan model demonstrasi ini di awal. Nah, Mungkin yang lain bisa menambahkan. Gitu. Bu Nur Dengan bisa banyaknya menambahkan model pembelajaran yang lain. Ya itu tadi Pak. Pakai model pembelajaran demonstrasi ya. Oke, untuk informasi umum mungkin itu kita lanjut ke kompetensi inti. Nah, kompetensi itu ada tujuan pembelajaran. Kemudian ada pemahaman bermakna. Pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kemudian asesmen. Kemudian ada pengayaan dan remedial, kemudian ada refleksi peserta didik dan guru. Nah, coba ini yang untuk refleksi peserta didik dan guru bisa dijelaskan, Pak Surono mungkin. Saya belum jelas Pak. Oke, bisa dibantu sama Pak Eka mungkin. Refleksi peserta didik. Mungkin kalau refleksi itu mengulas kembali melalui pertanyaan-pertanyaan apa yang sudah disampaikan di depan atau di awal, ya tidak sebagian mengetahui lah sejauh mana siswa menyerap materi yang telah dipelajari bersama siswa dan guru. Mungkin begitu. Mbak Nur mungkin atau yang lain? Mbak Nur bisa menambahkan? Ya, refleksi diri Pak. Ya. Refleksi Diri ya itu tadi seperti yang dikatakan Pak Eka, anak-anak itu mengulang lagi apa yang diajarkan pada guru, seperti kayak evaluasi gitu. Oke, jadi refleksi peserta didik dan guru itu adalah bagaimana peserta didik dan guru itu merefresh kembali atau mengulas apa yang sudah dilakukan dalam proses pembelajaran seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Eka tadi ya. Mereview apa yang sudah dilakukan, apakah sudah benar ataukah masih ada kesalahan ataukah mungkin belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, itu pada proses refleksi itu mencari atau menggali kekurangan atau kesalahan yang mungkin masih dilakukan ketika proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir itu ada lampiran. Lampiran itu ada lembar kerja peserta didik,
kemudian ada bahan bacaan guru dan peserta, kemudian ada glosarium dan daftar pustaka. Nah, lembar kerja peserta didik itu dari kita mungkin sudah tahu ya, job sheet yang diberikan kepada peserta didik yang nantinya harus diselesaikan atau dikerjakan sebagai bahan atau media penilaian atau asesmen seorang guru pada peserta didik. Kemudian bahan bacaan juga harus ada di situ sebagai media untuk menggali informasi terkait pembelajaran. Kemudian kalau glosarium itu apa Pak Eka? Glosarium itu istilah-istilah, kumpulan istilah yang istilahnya yang nanti di sampingnya ada definisi dan artinya begitu. Itu diperlukan untuk penjelasan lebih mendalam berkaitan arti kata yang memang pada saat penampilan itu tidak disertakan gitu. Benar sekali ya. Istilah kata yang asing yang jarang digunakan dalam bahasa resmi seperti itu, istilah-istilah asing yang digunakan sebagai untuk memperjelas materi yang disampaikan. Tiba. Ada daftar pustaka juga yang digunakan sebagai untuk mengetahui materi apa yang sudah dilampirkan di dalam proses. Oke, dari komponen modul bahan ajar dari ketiga ini, monggo kepada Pak Eka bisa menyimpulkan komponen modul ajar itu yang sesuai itu harus yang bagaimana? Silakan kepada Pak Eka. Oke, baik Pak. Jadi kita sekarang sudah mengikuti kurikulum Merdeka yang dicanangkan pemerintah Jokowi melalui Pak Menteri kita, Pak Nadiem. Memang RPP diganti dengan komponen modul ajar yang di dalamnya itu ada 3 bagian, ada informasi umum, ada komponen inti, ada lampiran. Yang masing-masing dari informasi umum itu terdiri dari identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran yang digunakan. Ini untuk komponen informasi umum. Terus kemudian ada komponen inti. Komponen inti ini terdiri dari tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pematik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik dan guru. Kemudian di bagian ketiga atau di lampiran itu komponennya adalah lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium dan daftar pustaka. Begitu, Pak. Terima kasih sekali. Jadi dari Pak Eka sudah memahami bagaimana menyusun komponen yang diharapkan oleh Pak Menteri Mas Nadiem Makarim seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari Pak Surono terkait komponen modul ajar yang masih. Jadi saya Bapak, ya, untuk komponen modul ajar yang sekarang, apakah harus ada urutannya seperti yang tercantum di modul ajar ini, Pak? Misalnya informasi umum dari identitas sekolah sampai model pembelajaran yang digunakan. Apakah harus ada semua itu? Kemudian yang inti, ada poin-poinnya di situ, apakah juga harus ada semua? Kemudian yang lampirannya ada 4, harus ada semua. Ini kompleks seperti itu, apa bisa ditambah atau bisa dikurangi, Pak? Terus. Terima kasih pertanyaannya Pak Surono. Bu Eka, Bu Nur bisa membantu menjawab? Kalau sesuai yang saya pelajari untuk membuat
ada semua ya Pak. Untuk susunannya juga sesuai dengan apa yang sudah disampaikan dari informasi umum, konten inti. Misal kalau tidak disesuaikan secara urutannya, nanti siswa akan bingung. Istilahnya lampiran ditaruh di pertama, kan gak lucu ya Pak. Terus konten intinya ditaruh di belakang. Itu Pak. Mungkin Kepada Gubernur ya, menambahkan apa yang disampaikan oleh Gubernur di dalam modul ajar itu memang ketentuannya itu harus dari informasi umum yang di dalamnya itu ada identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Kemudian ada kompetensi inti yang di dalamnya juga ada tujuan pembelajaran, pemahaman nanti persiapan pembelajaran, kemudian ada kegiatannya, ada asesmennya, pengayaan dan remedial, kemudian refleksinya juga, kemudian di lampiran juga, yaitu dalam modul ajar harus dilampirkan semua. Nah, mengenai isinya, untuk Bapak Ibu guru boleh mengembangkan sesuai dengan kriteria sekolah Bapak Ibu masing-masing. Pak, jadi keseluruhan dari komponen modul ajar ini harus ada dalam penyusunan modul ajar. Oke, seperti itu. Bisa diterima ya Pak Surono yang saya jelaskan. Jadi baku Pak ya? Ya, itu Yang adalah itu baku ya? ya ketentuan yang baku yang diharapkan oleh pemerintah. Nah, ini harus dilakukan semua. Ya, kemudian susunannya juga sudah bagus seperti itu. Ya, oke. Mbak, makasih. Sami-sami. Yang lain ada yang ingin disampaikan mungkin dari Bapak Ibu yang lain? Monggo, kalau ada yang mau disampaikan lagi terkait dengan materi yang kami paparkan. Ya, tidak ada, sudah paham semua, nggih? Ya, Pak. Kesimpulan yang saya sampaikan di sini dalam komponen modul ajar itu terdiri dari 3 bagian, yaitu ada informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Jadi ketiga bagian itu sudah disebutkan tadi di depan, ada identitas sekolah, kompetensi inti, dan lain sebagainya, itu harus dilampirkan dalam komponen modul ajar yang Bapak Ibu buat. Jadi, tidak boleh meninggalkan salah satu bagian atau salah satu item ketika Bapak Ibu membuat modul ajar. Seperti itu. Baik. Mungkin demikian paparan materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Silakan Bapak Ibu bisa mengeksplor lagi lebih jauh tentang bagaimana pembuatan modul ajar yang sesuai dengan Merdeka Belajar itu seperti apa. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.